Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini judulnya adalah karbohidrat. Nah, tujuan dan praktikum ini yang pertama adalah untuk mengetahui cara identifikasi polisakarida secara umum dan mengidentifikasi adanya gula-gula tereduksi. Yang kedua adalah agar kita bisa membedakan antara monosakarida dan disakarida. Yang ketiga adalah agar kita bisa membedakan antara gula ketosa dan aldosa. Jadi langsung saja kita mulai praktikumnya. Pada uji karbohidrat terdapat beberapa uji yang kita lakukan. Yang pertama yaitu adalah uji Molis, yang kedua yaitu ada uji Benedict, yang ketiga uji Barford, keempat uji Seliwanov, dan yang kelima adalah uji ion. Uji yang pertama yaitu adalah uji Molis. Uji Molis adalah uji umum yang digunakan untuk mendeteksi karbohidrat. Alat yang digunakan yaitu pipet tetes, spatula, tabung dan rak tabung reaksi, water bath, penjepit tabung, dan cawan Petri. Bahan yang digunakan yaitu ada glukosa, sukrosa, pati, dan molis. Masing-masing tabung kita isi dengan glukosa, sukrosa, dan pati. Kemudian kita tambahkan dengan pereaksi molis. Lalu tambahkan pula dengan H2SO4. Lalu selanjutnya kita amatin bagaimana apakah terjadi perubahan warna. Hasil positif dari uji molis yaitu berwarna lembayung ataupun ungu. Uji molis ini didasari oleh reaksi dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat. Karbohidrat oleh asam anorganik pekat akan dihidrolisis menjadi monosakarida. Dehidrasi monosakarida jenis pentosa oleh asam sulfat pekat menjadi furfural dan golongan heksona menghasilkan hidroksi metil furfural. Reaksi molis yang terdiri atas alfa naftol dalam alkohol akan bereaksi dengan furfural sehingga membentuk senyawa kompleks berwarna ungu. Uji kedua yaitu adalah uji Benedict. Pada uji Benedict, teman-teman siapkan tabung reaksi yang sudah diisi dengan glukosa 1% dan fruktosa 1%. Lalu selanjutnya teman-teman tambahkan reaksinya yaitu ada Benedict sebanyak 2 ml. Tambahkan kepada masing-masing tabung. Lalu selanjutnya teman-teman bisa letakkan di water bath. Kita panasin selama beberapa menit hingga terlihat adanya perubahan warna. Pada dasarnya, uji Benedict adalah uji yang kita gunakan untuk mengetahui kandungan gula pereduksi. Reduksi ini dapat dibuktikan dengan terbentuknya endapan ataupun perubahan warna larutan menjadi warna merah bata, biru kehijauan, ataupun kuning. Nah, hal ini tergantung pada kadar gula pereduksi yang ada. Nah, pada sampel kali ini kita menggunakan glukosa dan fruktosa. Nah, di hasilnya kita dapatin kalau bahwasanya terdapat perubahan warna menjadi warna merah, bata, dan kuning orange. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya reagen Benedict tadi bekerja atau bereaksi dengan glukosa dan fruktosa yang kita berikan tadi. Hal ini menandakan glukosa dan fruktosa tadi mengandung aldehid ataupun keton bebas. Uji yang ketiga yaitu adalah uji Barford. Tujuan dari uji Barford hampir sama dengan uji Benedict. Pada uji Barford, reaksi terjadi dalam suasana asam. Pada uji Barford ini, kita menggunakan 4 buah tabung, yang pada masing-masing tabungnya kita berikan glukosa, sukrosa, aquades. Kemudian, reaksi yang kita gunakan yaitu ada Barford. Pada masing-masing tabung, kita berikan Barford sebanyak 2 ml. Lalu, tahap selanjutnya, kita panaskan di water bath hingga beberapa menit, kemudian kita amati apakah ada perubahan atau tidak. Secara spesifik, kita dapat membedakan antara monosakarida dan disakarida dengan uji Barford. Monosakarida akan teroksidasi oleh ion tembaga, membentuk gugus karboksilat dan endapan tembaga oksida yang berwarna merah bata serta mengendap. Nah, pada uji Barford kali ini, kita tuh seharusnya hasil positifnya adalah warna merah bata. Namun, kita tidak mendapatkan warnanya. Hasil yang kita dapatkan adalah hasil negatif. Hasil negatif ditandai dengan tidak munculnya endapan merah bata dan larutan tetap berwarna biru. Hal ini dapat terjadi ketika waktu
Waktu yang digunakan untuk pemanasan uji Barfoot ini tidak sesuai, sehingga tidak terjadi perubahan. Hasil hukum kali ini dapat disimpulkan bahwa karbohidrat adalah polihidroksi dari aldehid ataupun keton. Pada uji Molis, semua sampel yang telah kita lakukan menunjukkan reaksi positif. Kemudian, pada uji Benedict, kita dapat tahu bahwasanya kadar gula pereduksi yang ada akan mempengaruhi hasil dari uji yang kita lakukan. Lalu pada uji Barfoot kita mendapatkan hasil negatif. Hal ini bisa saja dikarenakan suhu pada water bath yang tidak sesuai dan juga karena lamanya waktu pemanasan yang tidak sesuai.